Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Siapkan alat tulis, buku catatan, buku paket, dan gadget kalian. Kita mulai PJJ dengan membacakan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita masuk materi bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. A. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. 1. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. 2. Kebutuhan manusia. 3. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Indikator pembelajaran kali ini. 1. Menjelaskan pengertian kelangkaan. 2. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya kelangkaan. 3. Menjelaskan usaha mengatasi kelangkaan. 4. Menjelaskan pengertian kebutuhan. 5. Menjelaskan macam-macam kebutuhan. 6. Menjelaskan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pengertian kelangkaan. Masalah utama ekonomi yaitu kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya atau alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa terbatas, baik dalam jumlah maupun mutu, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya, yaitu 1. Jumlahnya terbatas. 2. Sukar untuk memperoleh sumber daya. 3. Banyak yang membutuhkan. 4. Faktor geografis penyebaran sumber daya. Anak-anakku yang baik, kamu telah mengetahui bahwa antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemenuh kebutuhan bertolak belakang. Memahami kenyataan tersebut, kita pun dituntut untuk bertindak rasional atau mempertimbangkan antara manfaat dan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya yaitu dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Adapun skala prioritas adalah 1. Skala prioritas kebutuhan, yaitu daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingan, dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola mendayagunakan sumber daya modal secara tepat guna. Pengertian kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya yaitu 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, makanan, pakaian, dan rumah. 2. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan.
Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, peralatan rumah tangga, lemari, dan televisi. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier berbeda untuk setiap orang. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang bersifat materi dan memberi kepuasan pada badan. Contoh, makan, minum, olahraga, dan lain-lain. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang untuk kepentingan jiwa manusia. Contoh, agama, rekreasi, pendidikan, dan lain-lain. Kebutuhan menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang harus segera dipenuhi saat ini dan sangat dibutuhkan. Contoh, makan, minum, obat untuk orang sakit. 2. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, seseorang menabung untuk biaya pendidikan anaknya. Kebutuhan menurut subjeknya yaitu 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contoh, makan, minum, motor. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Contoh, pembuatan jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Macam-macam alat pemuas kebutuhan berdasarkan kelangkaan atau cara memperolehnya. 1. Barang ekonomis. Barang yang keberadaannya terbatas. Contoh, air minum aqua, sepatu. Barang bebas. Barang yang keberadaannya sangat banyak. Contoh, sinar matahari dan udara. Berdasarkan hubungan dengan barang lain. 1. Barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain dengan syarat kegunaannya sama. Contoh, gula merah bisa diganti dengan gula putih. Barang komplementer. Barang yang penggunaannya dapat melengkapi barang lain. Contoh, kendaraan bermotor tidak akan jalan jika tidak diberi bensin. Berdasarkan tujuan penggunaannya. 1. Barang produksi atau modal. Barang yang dapat menghasilkan barang lain. Contoh, lahan, mesin, dan gedung. 2. Barang konsumsi. Barang yang dapat digunakan secara langsung atau barang hasil produksi. Contoh, alat tulis, buku, meja, dan kursi. Berdasarkan proses pembuatannya, yaitu 1. Barang mentah. Barang yang harus diproduksi terlebih dahulu. Contoh, padi, kayu, dan plastik. 2. Barang setengah jadi. Barang yang masih dalam proses produksi. Contoh, benang sebelum dibuat kain. 3. Barang jadi. Barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi, baju, dan sandal. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran.
Tindakan ekonomi manusia tersebut didorong oleh motif ekonomi. Pengertian motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi yaitu motif memenuhi kebutuhan, berbuat sosial, memperoleh penghargaan, dan motif untuk mendapatkan kekuasaan. Tindakan ekonomi yang didorong oleh motif ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah kegunaan barang atau jasa. Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa, atau untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Setelah kalian mendengarkan pemaparan dari Ibu, coba kalian simak video berikut. Masih ingatkah kalian pada bulan Maret 2020 kemarin Polri mengumumkan bahwa masker medis dan hand sanitizer mengalami kelangkaan yang disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Satgas Polri menyelidiki kelangkaan dan kenaikan harga masker dan cairan sanitasi tangan di pasaran di tengah wabah virus corona. Kesimpulan sementara adalah kelangkaan dan kenaikan harga bukan disebabkan oleh penimbunan, akan tetapi disebabkan oleh tingginya tingkat permintaan dari masyarakat atas kedua barang tersebut. Itu tadi merupakan salah satu contoh dari konsep kelangkaan. Tahukah kalian apa itu kelangkaan? Kelangkaan merupakan suatu masalah dalam ekonomi yang timbul karena barang atau jasa yang kita butuhkan jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Setidaknya ada 4 faktor penyebab kelangkaan sumber daya. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Masing-masing daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda dan tidak tersebar secara merata. Perbedaan inilah yang mengakibatkan sumber daya menjadi langka. Contohnya adalah terjadinya kelangkaan air bersih di dataran tinggi akibat musim kemarau dan ketidakmerataan aliran sumber air bersih. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah tingginya permintaan akan sumber daya tertentu. Misalkan saja dalam kasus pertama tadi adalah kelangkaan masker medis dan hand sanitizer yang diakibatkan oleh tingginya permintaan akan kedua barang tersebut. Faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah kemampuan produksi. Produksi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan suatu kelangkaan. Ketepatan waktu produksi sangat menentukan terjadi atau tidaknya suatu kelangkaan. Semakin cepat proses produksi, maka alat pemuas kebutuhan juga akan tersedia. Sebaliknya, jika proses produksi melambat, maka kelangkaan akan terjadi karena alat pemuas kebutuhan tidak tersedia atau kurang mencukupi. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat adalah pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada laju pertumbuhan hasil produksi mengakibatkan hasil produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak. Contohnya saja adalah kelangkaan tanah untuk tempat tinggal karena pertumbuhan penduduk yang lebih cepat sedangkan luas tanah tetap.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Memangnya apa itu kebutuhan? Simak jawabannya dengan cara klik link video di deskripsi box. Terima kasih sudah menonton videonya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.